Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PostgreSQL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai for loop. Nah, untuk memulainya kita akan buka dulu dbeaver dan koneksi ke database PostgreSQL. Oke, saya sudah melakukan koneksi. Nah, untuk for loop, perintah dasarnya seperti ini. Bagian atas ini ada label untuk menyatakan label dari for loop yang akan kita buat. Kemudian ada perintah for, kemudian di sini ada loop counternya. Kemudian di sini ada in, nah ada reverse, ada from to, ada stepnya, kemudian ada loop, dan diakhiri dengan end loop. Kalau misalkan kita membuat labelnya, maka di sini kita bisa tuliskan end loop untuk label yang mana. Perintah dasarnya seperti ini. Nah, kita akan coba contohkan ya untuk in perintah yang ini yang pertama ya. Nah, kita awali dengan do seperti biasa. Kemudian dolar. Nah, kita akhiri dengan n dolar titik koma seperti ini. Oke, kemudian kita akan begin. Nah, kemudian kita akan melakukan perulangan for counter. Nah, counter ini variabel yang akan menampung untuk yang akan kita ulang in 1.5 misalkan ya. Kemudian akan kita ulang loop. Nah, kita enter, otomatis dibuatkan end loopnya sama si dbeaver-nya. Kita akhiri dengan titik koma. Nah, di dalam loopnya ini kita akan tampilkan pesan rise notice. Nah, kita akan tambahkan counter dengan param, koma, counternya kita akan masukkan ke sini, counter yang kita tampung dari hasil loopnya ini ya, kita taruh ke dalam variabel. Oke, kita jalankan, kita run. Perhatikan ini kita sudah berhasil menjalankan counter 1 sampai dengan 5. Oke, kita akan coba untuk yang reverse-nya. Ini akan kita duplikat, ini akan saya blok, kemudian saya copy. Nah, dan saya akan paste ke sini. Nah, ini kan 1 tuh 5, kita akan balik 5. Nah, ini 5 ke 1. Nah, kita tambahkan ini reverse di belakangnya ya, supaya dia in di dalam reverse. Nah, ada reverse-nya nih. Ini kita clear dulu, kita clear. Kemudian ini kurang D-nya ya. Do. Nah, kita jalankan run. Oke. Lihat ini counternya dari 5 dan diakhiri dengan 1. Ini kalau misalkan kita buat for loop untuk kebalikan. Di sini tandanya dengan reverse ya. Nah, kita juga bisa melakukan looping dengan step tertentu. Misalkan kita ingin dengan 2 step. Nah, kita awali dengan do. Nah, ini saya akan duplikat lagi ya. Nah, ini saya akan copy lagi ke bawah. Nah, ke sini ya. Nah, di bagian ini kita akan mulai in. Ini request akan kita hilangkan. Nah, saya akan mulai dari 1 ke 6. Nah, misalkan 1 ke 6. Nah, kita akan tambahkan by di sini. Sorry. Di sini akan tambahkan by. Berapa by-nya? 2. Misalkan by spasi 2 spasi. Nah, kita menggunakan by step ini. Nah, jadi kita akan memulai counter dari 1 sampai dengan 6 dengan increment-nya adalah 2. Oke, kita coba jalankan ini ya. Kita run. Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita clear dulu, kemudian kita run. Perhatikan ini, counter 135. Nah, dia pertambahannya adalah 2. Nah, ini kalau misalnya kita ingin pertambahannya 2. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan for loop dari query. Nah, kita akan lakukan lagi do di sini.
$, kemudian N, $, titik koma. Oke, di dalamnya kita akan declare dulu. Declare. Nah, kita akan declare misalkan variabel F ini tipenya record. Nah, tipe data record ini sudah pernah kita pelajari ya di video sebelumnya. Nah, dari record ini kita akan mulai transaksinya dengan mengisikan begin, artinya memulai. Kita akan memulai perulangan for. Nah, for F ini record tipe datanya ya, sudah kita definisikan di atas. Nah record ini berada dalam apa? Select. Nah, misalkan title, kemudian length. Nah, ini diambil dari from film. Nah, kita ambil dari film, kita akan order by length, descending, kemudian title secara ascending. Oke. Kita tambahkan di sini limit untuk membatasi ya jumlah yang akan ditampilkan, limit 10. Nah, seperti ini ya. Nah, dari sini kita akan loop. Nah, kita akan lakukan loop dan ada end loopnya tentunya kalau ada loop ya. Nih, kita ada loop, ada end loop, kita kasih titik koma supaya tidak lupa ya. Nah, kemudian di dalam loop kita akan rise kurang A, rise. Nah, kita akan notice. Misalkan kita akan membuat param dan param means. Nah, kita akan ngambil dari record apa? Record f.title. Nah, koma f.length. Nah, kita ngambil dari length ini, nah, kurang th ya. Ngambil dari length ini dan title ini yang sudah kita simpan ke variabel record ini ya. Kemudian paramnya kita masukkan ke sini. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, sebelum jalankan saya akan clear dulu. Ini kita run. Nah, perhatikan ini sudah berhasil kita jalankan. Ini kurang tutupnya yang ini. Kita tambahkan ya. Kita tambahkan tutup, kemudian kita jalankan lagi. Sebelum jalankan, kita clear. Kita run. Nah, sekarang sudah ada tutupnya. Itu kalau misalnya kita menggunakan perulangan for loop dari hasil query. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menggunakan perulangan yang dinamis dari query? Nah, ini juga bisa kita lakukan ya. Nah, seperti biasa kita lakukan do, kemudian $, dan n $, titik koma. Oke, di dalamnya kita akan declare. Nah, kita akan declare untuk sort, misalkan variabelnya sort type. Kita membuat integer. Ini akan kita isi titik 2 sama dengan dari 1 ya. Oke. Kemudian kita akan tambahkan ini untuk record. Record count. Ini integer kita akan mengambil 10 ya. Ini kita kasih int juga deh biar sama ya. Int seperti ini ya. Oke. Kemudian kita pilih tipe datanya record.
Oke. Query. Ini tipenya teks. Tagnya mana? Ini kurang, indentasinya kurang. Oke. Record text. Nah, sekarang kita akan mulai dengan begin. Oke. Kita akan mulai mendefinisikan query. Nah, akan kita isi query titik 2 sama dengan kita akan mengambil string select title, release year. Kita ambil dari film. Nah, ini query basicnya ya. Kemudian dari query ini kita bisa lakukan pengecekan if. Nah, kita akan mengambil di sort type ini ya. Kita kan sudah, ini saya coba scroll ya ke bawah supaya lebih. Nah, kita akan mengambil dari sini if sort type sama dengan 1. Nah, then kita akan menambahkan nih, kalau misalkan dia 1, query akan kita tambahkan titik 2 sama dengan, akan kita tambahkan query itu sendiri, penjumlahan string. Nah, kita akan order by title. Ini T-nya. Ini rada kacau ya. Title. Kemudian kita tambahkan else if. Ini sort tipenya kita ambil lagi yang ini. Sort tipenya sama dengan 2. Then, nah, kita akan mengisi query-nya. Query, nah, titik 2 sama dengan query yang akan kita jumlahkan dengan string. Kita akan order by release year. Yang ini ya, release year yang dari atas ini. Oke. Nah, kemudian kita akan tambahkan lagi untuk else-nya. Else. Nah, kita tambahkan and if. Nah, else-nya ini kita akan copy. Kita kasih rise. Oh, ini jangan kita copy, kita langsung ini aja ya. Rise. Nah, sort tidak valid. Akan gini ya. Kita akan kasih dia param s. Kemudian kita akan ambil dari sort type. Jadi kalau keluar dari ketentuan itu akan diambil dari sort tipenya itu ya. Oke, kita di sini akan tambahkan query. Nah, titik 2 sama dengan query. Kita akan tambahkan string limit $1. Kita akan titik koma. Nah, di sini akan kita lakukan pengulangan for record, variabel record yang di atas ya.
in execute. Nah, kita akan execute query using rect count. Nah, ini akan kita loop. Nah, kalau ada loop harus ada end loop. Oke, yang akan kita loop adalah rise notice. Nah, akan kita notice ini persen paramnya ya, strip persen yang akan kita ambil dari rect dot release year, record rect dot title. Oke, kita coba jalankan ya. Sampai sini, ini kita clear dulu. Kita run. Oh, ada error. Query. Oh, ini ada yang salah ya. Query sama dengan query. Kita run. Oh, title limit. Kasih spasi ya. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini harus ada spasi ya, supaya dia nggak nyatu. Nah, sekarang baru berhasil ya. Ini kenapa tadi error? Karena kita tadi nggak ngasih spasi. Jadi ketika ini string digabungkan dengan order, jadinya tidak ada spasi. Nah, sekarang sudah berhasil kita melakukan dynamic query ya, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan panik kalau misalkan ada error. Tinggal kita lihat saja apa yang menyebabkan error itu. Kebanyakan sih salah nulis. Ya itulah kalau kita ngoding. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.